Pernahkah Anda bertanya, mengapa ya Al-Quran itu bisa mengubah hidup seseorang begitu dalam? Pertanyaan yang menarik. Kami, Adi dan Dwi. Dan ini perjalanan Anda bersama Podcast 8 Bit, informasi berguna. Selamat datang di episode pertama perjalanan kita bersama Kitab Allah. Langkah demi langkah ya, dalam bahasa sederhana dan refleksi mendalam. Betul, dan jangan lupa subscribe channel YouTube kami, aktifkan juga loncengnya biar jadi yang pertama tahu kalau ada episode baru. Oke. Nah, format kita ke depan ini kita akan bahas Al-Quran itu surah demi surah. Kita gali makna spiritualnya, contoh kehidupan, refleksi juga ya kan? Biar bisa membantu Anda menemukan arti dalam keseharian. Iya betul, kita coba buat relevan ya. Hari ini kita mulai dengan surah Al-Anbiya. Ini surah ke-21, turunnya di Mekah. Tema utamanya itu kuat sekali soal keesaan mutlak Allah, tauhid ya, dan juga kesinambungan risalah para nabi. Ada benang merahnya gitu. Tapi yang menarik, surah ini nggak langsung ngomongin nabi ya di awal. Justru itu. Ayat 1-3 itu isinya ya bisa dibilang teguran lembut gitu. Teguran soal apa itu? Soal kelalaian manusia. Padahal hari perhitungan kiamat itu makin dekat. Jadi ini semacam pengingat di awal. Wah, pembuka yang cukup menghentak ya. Baru setelah itu masuk ke kisah para nabi. Tepat, peringatan itu jadi konteks penting. Nah, surah ini kemudian menekankan, misalnya di ayat 7 dan 8, kalau para nabi itu ya manusia biasa. Manusia biasa? Maksudnya? Bukan malaikat, bukan makhluk abadi. Dan justru karena mereka manusia biasa inilah ya, perjuangan mereka itu jadi sangat relevan buat kita. Ah, iya ya. Karena sebagai manusia, mereka juga hadapi penolakan kan? Banget. Diejek, dituduh penyair, dituduh pembual. Itu ada di ayat 5, ayat 36. Tantangan yang sangat manusiawi. Tapi hebatnya, pesan inti mereka nggak pernah goyah ya. Benar sekali. Di tengah semua penolakan itu, pesannya konsisten. Sembahlah aku, Allah saja. Itu ayat 25. Dan juga pengingat soal persatuan. Sungguh, umatmu ini adalah umat yang satu, dan akulah Tuhanmu. Ayat 92. Ini inti tauhid dan kesatuan risalah ilahi. Oke, dan untuk menguatkan pesan tauhid itu, surah ini lalu mengajak kita lihat bukti kebesaran Allah di alam gitu ya. Iya, contohnya di ayat 30, itu gambaran kosmik yang luar biasa. Langit dan bumi dulunya satu, lalu dipisahkan. Terus air sebagai sumber kehidupan. Lalu ada juga soal gunung sebagai pasak bumi di ayat 31. Betul, langit sebagai atap yang terjaga di ayat 32. Terus keteraturan matahari dan bulan di ayat 33. Semua itu bukti keagungannya. Nah, keagungan alam semesta ini jadi kontras ya dengan berhala atau tuhan-tuhan palsu yang disembah manusia waktu itu. Kontras sekali. Berhala itu digambarkan lemah, nggak bisa kasih manfaat atau mudarat, ayat 66-67. Bahkan nolong diri sendiri aja nggak bisa, ayat 43. Sampai ada kisah Nabi Ibrahim yang menghancurkan berhala itu kan? Di ayat 57-67. Nah, itu contoh nyata perlawanan terhadap kemusyrikan, menunjukkan betapa tidak berdayanya sesembahan selain Allah. Bahkan nanti, berhala dan penyembahnya disebut jadi bahan bakar neraka, ayat 98-99. Wow. Jadi, dari kontras kekuasaan Allah dan kelemahan berhala ini, kita masuk ke tema akuntabilitas ya, pertanggungjawaban. Tepat, prinsip akuntabilitas ini kuat sekali di sini. Ayat 47 itu menegaskan keadilan mutlak di hari kiamat. Setiap perbuatan, sekecil biji sawi pun pasti ditimbang. Mengingatkan kita kalau hidup ini ujian ya, ayat 35. Dan semua pasti kembali padanya, ayat 35 dan 93. Betul, meskipun diceritakan juga kaum-kaum terdahulu yang binasa karena mendustakan Nabi, seperti di ayat 11-15, ayat 95. Tapi selalu ada harapan kan? Saya ingat ada janji kalau hambanya yang soleh akan mewarisi bumi. Ayat 105 ya? Iya, betul. Itu janji yang kuat. Jadi ada pengingat ganda. Tanggung jawab kita atas pilihan kita, sekaligus harapan akan rahmat dan pertolongan Allah. Merenungkan semua ini, mulai dari peringatan soal kelalaian, perjuangan Nabi, kebesaran alam, sampai janji kemenangan, membawa kita ke inti spiritual surah ini ya. Sangat dalam. Nah, ini membawa kita pada doa yang terinspirasi dari surah ini. Sepertinya doa ini menangkap semua semangat tadi ya. Benar. Doa ini dimulai dengan seruan hati nurani yang mendengar peringatan Tuhan. Lalu ada permohonan belas kasihan,
meneladani doa para nabi dalam kesulitan mereka. Ada Ayub, Yunus, Zakaria. Dan juga komitmen untuk kembali kepada Allah ya. Iya, komitmen untuk menghancurkan berhala dalam diri kita sendiri. Ego, keserakahan, ilusi. Dan terus berjalan menuju Allah. Sadar hidup ini sementara dan berharap amal kita diterima. Refleksi yang pas sekali atas pesan surah Al-Anbiya. Mari kita panjatkan doa ini bersama. Silakan. Panggilan hati nurani, kami mendengar peringatan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan semesta alam, yang firman-Nya adalah kebenaran dan janjinya adalah pasti. Waktu perhitungan semakin dekat dan banyak yang tetap lalai, menyerah pada pesona kehidupan yang fana. Namun kami, hamba-hamba-Mu, terbangun dengan ketakutan dan harapan. Kami mendengar panggilan-Mu di tengah kekacauan, ketika Engkau berkata, umat-Mu adalah satu, karena Akulah pemelihara semua. Di tengah kegelapan keraguan, kami mengenali cahaya keesaan-Mu. Engkau mengutus para nabi, satu demi satu, semua memberitakan kebenaran yang sama. Tidak ada Tuhan selain Engkau, yang Esa, yang Maha Penyayang. Ampuni kami atas setiap saat hati kami tunduk pada berhala ego, keserakahan, dan ilusi. Semoga ingatan akan kitab-Mu hidup dalam pikiran kami dan dalam tindakan kami. Semoga kami tidak seperti mereka yang mendengar firman-Mu dengan cemoohan, tetapi seperti mereka yang gemetar pada wahyu-Mu. Ya Allah, jangan biarkan kami tuli terhadap panggilan kebenaran atau buta terhadap kesaksian ciptaan-Mu. Karena kami tahu bahwa kebenaran selalu menang atas kebatilan. Tempa dalam diri kami hati yang terbangun dan lidah yang hanya menyenangkan-Mu. Seruan kemanusiaan, kami memohon belas kasihan, wahai yang Maha Penyayang yang menjawab seruan Ayub dalam kesakitannya, Yunus di kedalaman, Zakaria dalam kesendiriannya, dan Maryam dalam kesuciannya. Hari ini kami berseru kepadamu dengan semangat dan harapan yang sama. Engkaulah yang menjawab orang yang tertimpa musibah dan mengangkat mereka yang jatuh. Seperti Ibrahim, kami ingin menghancurkan berhala-berhala yang bersemayam di dalam diri kami. Dewa-dewa palsu yang telah kami tempa dengan ketakutan dan keinginan kami. Kami ingin menjadi seperti mereka yang berlindung kepadamu dari cemoohan orang-orang yang mengingkari tanda-tandamu. Perbarui dalam diri kami iman yang murni, yang tidak tercemar oleh perselisihan atau kesombongan. Satukan hati kami karena Engkau telah mengatakan bahwa kami adalah satu umat. Jauhkan dari kami perpecahan, kesombongan, dan kebodohan. Anugerahkan kami hikmah seperti Sulaiman, keadilan seperti Daud, dan kerendahan hati seperti semua orang yang telah bersujud di hadapan-Mu. Jadikan kami layak menerima rahmat-Mu, ya Tuhan, karena kami tidak mencari kemuliaan di dunia ini, tetapi kehormatan berada di antara orang-orang benar pada hari ketika langit akan digulung seperti gulungan kitab. Komitmen untuk kembali, kami berjalan menuju-Mu. Ya Allah, Pencipta langit dan bumi dari ketiadaan, yang menjadikan segala bentuk kehidupan dari satu zat. Kami berjalan menuju-Mu dengan keterbatasan kami, tetapi dengan kerinduan yang mendalam akan keridhaan-Mu. Engkau tidak menciptakan alam semesta dengan sia-sia, tetapi dengan hikmah dan tujuan. Jadikan kami alat hikmah itu. Kami tidak abadi di bumi ini, karena setiap jiwa akan merasakan kematian. Oleh karena itu, kami ingin amal kami menjadi benih yang ditanam untuk keabadian. Jadikan setiap nafas kami sebagai pengingat akan Engkau, setiap tindakan sebagai permohonan diam untuk penebusan. Ketika timbangan keadilan diangkat, izinkan amal baik kami, meskipun seukuran biji sesawi, diterima oleh rahmat-Mu. Jangan tinggalkan kami di antara mereka yang mengerang di neraka, tetapi di antara mereka yang mendengar sambutan para malaikat. Inilah hari yang dijanjikan kepadamu. Wahai pemelihara, kuatkan iman kami, lipat gandakan kesabaran kami, tingkatkan rasa syukur kami. Dan ketika suara kami sunyi di dunia ini, semoga bergema di surga sebagai pujian ababi. Karena Engkaulah yang Maha Pengasih, Hakim terbaik, pelindung dari segala definisi palsu. Kepadamu kami percayakan jiwa dan takdir kami. Mari kita mulai perjalanan kita dengan surah yang diberkati ini. Mungkin satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan. Surah ini kan dimulai dengan peringatan soal kelalaian, tapi diakhiri dengan janji warisan bumi bagi orang soleh.
Nah, bagaimana ya caranya kita dalam keseharian bisa secara aktif menjembatani potensi kelalaian kita itu supaya bisa meraih janji agung tersebut? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.